Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil. Eh, kita akan melanjutkan video kitab Cisco. Pada kali ini saya akan melanjutkan yaitu Lab Telnet. Nah, Telnet ini, tapi sebelum itu Telnet itu apa? Sebenarnya Telnet itu adalah protokol yang digunakan untuk mengontrol perangkat jaringan, perangkat jarak jauh ataupun dekat. Jadi misalnya kita punya router core di kantor kita di Bogor, tapi kita sedang berada di rumah. Nah, kita bisa menggunakan telnet. Akan tetapi kita perlu mengkonfigurasikan di router kantornya itu telnet sama tunneling. Jadi langsung saja kita ke konfigurasinya. Yang pertama kita buat topologi seperti gambar di bawah. Di sini saya akan menggunakan eh, apa ini loh? Ya, aplikasi Cisco Pocket Tracer, aplikasi kesayangan kita. Oke, di sini topologinya adalah router satu sama laptop ya. Ini routernya saya menggunakan router, duh, ini kabel saya. Habis ada router ada laptop. Nah, setelah itu, setelah menambahkan ini, kita koneksikan menggunakan ini aja nih, automatic. Dengan begitu router 0 akan mengoneksikan laptop 0 menggunakan FA00. Kalau laptop ini ya cuma satu FA0. Setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam router. Nah, enable config. Ya. Nah, yang pertama kita konfigurasikan adalah biasakan konfigurasi hostname terlebih dahulu. Ya, seperti biasa hostname. Hostname RIDN. Setelah itu kita ubah namanya, setelah itu kita tambahkan password perangkat. Karena di telnet ini dia perlu menambahkan password perangkat. Enable secret. Di sini saya secret aja karena lebih aman. IDN. Saya secretnya IDN. Setelah itu habis enable secret, kita membuat line VTI. Line VTI 0. Nah, ini kita bisa pilih 0 sampai berapapun itu. Nah, gunanya ini adalah mengatur berapa user yang bisa mengakses router secara bersamaan. Misalnya 0 sama 2. Nah, berarti 0, 1, 2, 3. Yang berarti ada 3. Berarti ada 3 user yang bisa mengonfigurasikan mengonfigurasikan router secara bersamaan. VT ini BTW adalah virtual teletype. Oke, setelah itu kita udah masuk line VT ya. Kita masukkan transport input. Nah, di sini ada 3 sebenarnya. Ada SSH, telnet, sama AL, sama non. Nah, di sini karena kita labnya adalah telnet, berarti kita telnet aja. Nah, setelah itu misalnya kita ingin ternyata mempunyai username dan password, kita bisa menggunakan login lokal. Setelah itu kita buat username-nya. Username, IDN, password, secret aja. Secret, IDN lagi. Nah, ini adalah username yang digunakan untuk saat login. Setelah itu, ini udah nih. Kita udah ini internet. Nah, setelah itu kita aktifkan interface ini dan samakan IP-nya dengan laptop. Caranya interface FA00 no shutdown karena kita ingin menyalakannya. Ini masih merah. Ini masih merah. Oke, dia otomatis akan berubah menjadi hijau. Setelah itu kita tambahkan IP address.
IP address 10.10.10.1 2555.255.255.0. Oke, di sini saya lupa bilang di sini IP-nya adalah 10.10.10.1 10.10.10.1 10.10.10.2. Yes. Nah, tadi kita udah ya dengan 1.mas/24 atau 25.25.5. Nah, di sini bisa di desktop IP configuration 10.10.10. Karena di sini titik 1 sebagai gateway ya, berarti kita ubah jadi titik 2. Satu SMS-nya adalah 255.255.255.200. Setelah itu default gateway-nya sebenarnya nggak perlu diisi, tapi kita isi aja. Jadi IP router. Setelah itu kita buka command prompt. Nah, cara masuk di telnet, di Cisco Patricia itu gimana ya? Lupa saya juga. Sebenarnya kayaknya sama saja. Oh ya, sebenarnya sama aja kayak di real ya. Dia menggunakan telnet lalu IP yang ingin kita remote. Nah, ini ada username. Username tadi kita adalah IDN. Passwordnya juga IDN. Nah, kita udah masuk nih ke perangkat ke user mode. Kita enable. Nah, ini password lagi yaitu IDN. Nah, itu kita udah di privilege nih. Kita bisa mengatur, bisa menambahkan IP address atau menaktifkan. Ya, terserah apapun itu. Nah, itu adalah cara telnet, cuy. Nah, biar sekalian, saya akan melakukan pengetesan ping. Do ping 10.10.10.2. Nah, ini adalah ketika kita ngeping di router di iOS. Jadi dia cuman nampilin success rate-nya itu 100%. Jadi dari 5/5. Ya biar sekalian aja. Setelah itu kita itu adalah cara telnet. Setelah itu kita lanjut ke lab SSH. Nah, sebenarnya SSH sama telnet ini sebenarnya sama aja. Yaitu adalah protokol untuk meremote perangkat jaringan. Bedanya SSH ini dia ketika kita mengirimkan paket dia dienkripsi. Jadi terhindar dari namanya snooping. Kalau telnet itu dia bisa dilihat di Wireshark namanya. Terus mereka bisa lihat apa yang kita ketikkan di telnet. Itu sangat berbahaya. Misal kita menggunakan tunneling. Nah, kalau SSH ini tenang, dia pakai enkripsi. Jadi dia tuh gak bakal ada yang bisa mendengarkan. Ini kalau telnet dia bisa kayak gini. Cuman kalau misalnya dia tidak akan bisa. Caranya sama aja. Pakai topologi yang tadi aja. Hanya saja di router 0 ini menambahkan sedikit beberapa konfigurasi, yaitu di SSH ini kita perlu menambahkan IP domain sama RSA key. IP domain name. Nah, gunanya untuk menambahkan domain. Di sini kita sebenarnya terserah, tapi di sini idn.id aja. Nah, setelah kita mengatur domain ID, domain name, kita bisa menambahkan RSA key. Caranya itu crypto key generate RSA. Nah, ini cara menambahkan key RSA. Setelah itu enter. Setelah itu kita di sini akan ditanyakan berapa banyak digit yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini maksimal ada 1024. Semakin banyak maka semakin secure juga. Setelah itu kita masuk ke line VTI yang kita telah buat lagi. Line VTI 0 berapa tadi? Line VTI 0,2. Setelah itu kita ubah transport inputnya menjadi SSH atau AL. Misalnya SSH berarti SSH aja. Jadi ketika laptop ingin telnet gak bisa. Tapi kalau AL berarti mau telnet mau SSH dia tetap bisa. Di sini AL aja. Maka kita buka laptop. Setelah itu sini exit dulu dari telnet. Ini adalah command prompt biasa di laptop. Nah, cara masuk SSH di Cisco itu sedikit berbeda, yaitu SSH min L.
ingat ya, ini adalah L min L IDN atau username, setelah itu IP-nya. IP yang ingin kita remote. Ini adalah username. Itu enter. Nah, ini akan dimintai password. Nah, passwordnya ini adalah password SSH atau login lokal tadi yang kita udah buat, yaitu IDN. Nah, ini baru kita masuk ke perangkatnya cuy. Setelah itu kita bisa enable. Kalau kita masukkan password perangkat yang tadi kita buat. Ini udah masuk ini. Nah, kita bisa udah. Ini cara menambahkan atau membuat lab telnet ataupun SSH. Atau kita ini tadi eh tadi kita bisa telnet dan SSH. Misalnya kita tidak ingin bisa telnet, kita ubah aja di line VT-nya, masuk lagi ke line VT-nya. Kita ubah transport inputnya menjadi SSH aja atau telnet aja. Jadi sesuai kebutuhan kalian. Jadi seperti itu adalah lab telnet dan ini. Jadi sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.